Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup. Masuk ruang biasa, tiba-tiba setelah operasi hari kedua ya, fisiknya drop sekali. Itu detak jantungnya begitu kencang. Orang normal 76. Saya punya alat pengukur jantung 76. Ini 216 atau 200 berapa? Itu bukan titik, kencang sekali. Dibawa anak ini keluar, semua lip pasien tutup, macet semua. Dilarikan pakai lip umum. Dokternya lari ke bawah. Dokter keluar dari ruang ICU dengan sikap begini. Saya tahu dia, nggak ada apa-apa. Saya di depan ICU, saya telepon Ibu Yola. Bilang, Bu, ini kondisinya. Anak saya bagaimana? Ini hujan kencang saudara, bersama dengan halilintar yang begitu luar biasa di atas rumah sakit Adventist Pineng. Ibu Yola bilang, Pak Ardian jangan berdoa dan meminta, perang sekarang. Karena ada satu roh yang begitu besar yang ada di rumah sakit ini merekrut anak itu. Perangi sekarang. Saya bukan pendeta yang seringkali pelepasan, jarang saya peperangan rohani itu jarang. Saya ini gembala. Biasanya apa yang saya lakukan? Pemberkatan, anak baptisan, apalagi konseling. Jarang ada orang yang suka saya masuk rumah ini, gereja ini. Mereka sudah lepas dulu baru masuk. Keren juga, nggak capek. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi jarang. Kalau Surabaya mas sering. Pada saat itu yang ada peperangan, saya nggak lagi Tuhan tolong. Dalam nama Yesus setiap kuasa kegelapan yang ingin merekrut anak ini aku patahkan, aku hancurkan, aku lawan dalam nama Yesus. Itu peperangan. Beda dengan permohonan. Amin. Karena strategi peperangan dengan permohonan itu dua hal yang terpisah. Sekaligus satu kesatuan, tapi programnya beda. Amin. Tentara kalau perang beda dengan pada saat dia lagi jaga pos, ya kan? Oke. Dan puji Tuhan, tiba-tiba ada seseorang keluar, seorang cleaning service. Dia bilang jangan takut, anakmu baik-baik saja. Dan semuanya oke, ternyata benar. Singkat cerita banyak hal. Saya tidak asal lanjut karena terlalu panjang. Itu bertahan 6 tahun. Dokter bilang waktu itu 2 masalah. Jantungmu bermasalah, hernia diafragmanya bermasalah. Begitu ususnya ditaruh di bawah, dia tidak lagi menekan jantung, tapi jantung kan bermasalah. Jadi pada saat ususnya dalam keadaan baik, jantungnya nggak diapa-apain. Semuanya sehat, tapi anak saya terintimidasi dengan kata-kata dokter. Jantung bukan bermasalah dan belum diapa-apain. Jadi dalam pemikirannya dia, itu jantungku masalah. Sehingga kemana-mana kalau orang tanya bagaimana kabarmu, dia cerita bagaimana yang dokter katakan, bukan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Jadi dia lebih banyak terfokus dengan analisa dokter dibanding dengan kebenaran yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Dan satu ketika ada orang dari Surabaya, kita makan di Lasara. Dia datang ke kota ini dengan satu tujuan, ingin menyaksikan kesaksian Yosua. Pada saat dia ketemu Yosua, bagaimana kabarnya? Yosua bicara tentang apa yang dokter katakan. Ditegur ya oleh hamba Tuhan Yola. Jos, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu kok ngomongnya kayak begitu? Bukankah kamu sudah ditolong oleh Tuhan?
tidak mengubah hidup. Lalu saudara, kemana-mana dia seringkali cerita tentang sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kesehatannya. Terkunci pemikirannya. Ditambah dengan saya juga ada kalanya terlalu protektif dengan hidupnya. Jadi semakin dia merasa dia bermasalah. Singkat ceritanya kapan hari dia mengalami drop 2 kali. Saya ajak ke Pineng, yang kemarin terakhir Desember tanggal 31 dia drop. Saya ajak ke rumah sakit. Dan singkat ceritanya kemarin saya ke Pineng. Sebelum ketemu dokter, ada 1,5 jam saya dan Joshua bersama dengan Ibu Yola Tengkar duduk di ruang tunggu. Ibu Yola bilang, Jos, kamu mau operasi? Enggak. Kenapa kamu bicara tentang operasi? Kenapa kamu tetap meyakini bahwa jantungmu itu bermasalah dan harus dioperasi? Kenapa? Bukankah Tuhan sudah menyembuhkan engkau? Dan engkau dalam keadaan semuanya baik-baik saja. Yesus bilang, enggak. Saya putuskan saya tidak akan operasi. Saudara, saya bilang, Jos, kamu bertobat dan saya pun bertobat. Kenapa kita selalu berpikir dari apa yang dokter katakan, padahal kita sudah berjalan dari apa yang sudah Tuhan mulai. Kenyataannya, faktanya adalah analisa medis. Tapi ingat, kebenaran itu di atas kenyataan. Amin. Iya. Yesus tidak pernah katakan aku fakta. Yesus tidak pernah berkata aku kenyataan. Tapi Yesus berkata aku kebenaran. Amin. Dia katakan I'm the way, the truth, and the life. Akulah kebenaran itu. Kita tidak lagi hidup dalam kenyataan, tapi dia dalam kebenaran. Karena kebenaran itu datangnya dari surga dan tidak bisa digugah oleh siapa. Amin. Nah saudaraku, kita ngomong-ngomong sama Ibu Yola. Dia bilang, Jos, kamu percaya kamu sudah sembuh, tidak usah takut ketemu dokter. Dia bilang, Jeremy, tolong pikir. Saya lihat hasilnya, oke, jantung semuanya baik-baik saja. Lalu apalagi yang harus kami lakukan, dok? Nggak ada. Lalu kamu harus bagaimana? Ya kamu happy saja dan bersyukur. Persis seperti yang Ibu Yola katakan sebelum ketemu dokter. Singkat ceritanya, Joshua terima itu, tapi masih kayak orang itu, iya dokternya ngomongnya kayak gitu, analisa medisnya kayak gitu, tapi pikirannya ini apa jantung? Saya pun tahu. Besoknya kami berangkat ke Bangkok, tiba hari Jumat, Sabtu kami jalan. Sudah segalanya enak, jalan jam 12, jam 1 siang, 43 derajat, panas, tidak ada tempat berteduh. Keliling istana kerajaan Thailand. Itu sangat jauh dan semua orang pakai topi, pakai segalanya, pakai. Ini dasar. Joshua bilang, ngapain kita keliling ini? Ya kita kan jadi pintu masuk. Pintu masuknya ditutup gara-gara kerajaan ada acara keluarga. Keliling stop. Enggak tahu. Besoknya kembali lagi ke situ. Jalan lagi, saudaraku. Nah ini lebih parah, dia pakai sweater tebal, panas luar biasa. Masuk, besar sekali kerajaan, istana, naik segala, naik kapal, naik hotel, makan di restoran, lantai 80, ada lift, kemudian jalan. Saudaraku, saya beritahu begini, sempat kesel. Dia bilang, ngapain ya kayak jalan? Bikin capek ya? Minggu pagi tidak ada ibadah.
kami dipakai. Saya bersama dengan Joshua ada di kamar sama Jos. Kamu duduk situ, aku di sini. Kita bicara. Saya bilang begini. Saya sudah bicara kita, tapi saya tahu. Pada saat Daud diurapi jadi raja, apa yang ada di benak Daud? Sudah tahu? Pada saat sudah dilantik jadi gubernur, apa yang ada di benak saudara? Kita fair. Kira-kira dilantik jadi gubernur, kira-kira apa di pikiran kita? Ya kan, kalau di kantor gubernur kan? Ya dong, masa kita bikin saya kantor gubernur, besok aku ke sawah deh. Kan enggak. Pada saat Daud dilantik jadi raja, ekspektasi Daud adalah kerajaan dan tahta. Amin. Iya dong. Ini kan wajar manusiawi. Tapi pada kenyataannya Daud tidak dapat itu. Dia harus berhadapan dengan Goliat. Perjalanan hidup Daud itu di luar ekspektasi Daud. Berhadapan dengan Goliat, menang, dimusuhi sama mertua, lari jadi pengembara. Bahkan Alkitab mencatat Daud pernah masuk wilayah musuh supaya selamat pura-pura gila. Baca Alkitab. Pernah? Pura-pura gila Daud. Supaya apa? Supaya orang bilang ini, ngapain juga? Tangkap orang gila, bikin penuh istana aja. Udah lepas aja. Jadi saudaraku, itu di luar ekspektasi. Pada saat Sadrak Meshach Abednego hidup mengasihi Tuhan, di luar ekspektasinya, kalau karena mengasihi Tuhan harus masuk ke dalam dapur api. Betul? Sesuatu yang di luar ekspektasi. Tapi saudara, yang diterima oleh Sadrak Meshach dan Abednego satu kenyataan. Setiap orang yang masuk dapur api itu mati. Betul? Itu kenyataan, itu fakta. Tidak bisa dipungkiri. Dan itu melekat pada dirinya bahwa jangan pernah coba-coba main api dan jangan pernah coba-coba masuk dapur api. Engkau akan mati. Tetapi kenyataannya mereka harus masuk di situ, di luar ekspektasi. Tapi dengar, kalau Musa bilang jangan takut masuk dapur api, engkau akan hidup. Sadrak Meshach Abednego nggak akan percaya, karena Musa yang ngomong. Musa juga belum pernah masuk. Amin. Tapi pada hari itu mereka masuk dapur api dan Tuhan menyertai mereka. Mereka hidup. Inilah yang membuat mereka berkata, sekalipun masuk dapur api aku tidak akan takut, karena aku pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tidak satu pun yang bisa menghancurkan hidup dan masa depan. Amin. Tepuk tangan Tuhan. Saya mau kasih tahu kamu, dari pihak Tuhan tidak ada satupun yang perlu dilakukan. Tapi untuk membuat engkau bisa yakin betapa Tuhan itu dahsyat, ada kalanya ketidakpercayaanmu membuat engkau ada dalam satu situasi di luar ekspektasimu, supaya engkau mengerti bahwa apa yang Tuhan katakan itu tidak perlu dilakukan. Amin. Iya, saudara. Selama Joshua berjalan dari sini sampai situ capek. Selama Joshua melihat apa kata dokter, ya lemah. Dia lihat anak lari, anak yang lari sebenarnya yang capek. Dia kepikiran malah dia yang capek sendiri. Kan aneh. Tuhan punya cara. Ibu Yola telepon saya, Pak Ardian, kapan Bapak harus balik ke Indonesia? Saya bilang tanggal 5, Bu. Lalu dia SMS, bisakah tanggal 7 kita mau ke Kuala Lumpur? Saya bilang bisa. Minggu pagi jam 5 dia SMS, saya minta Pak Ardian kembali tanggal 9, kita mau ke Bangkok. Saya bilang yes. Tuhan pakai hambanya.
untuk bisa membawa Yosua keliling istana kerajaan. Bukan malam, tapi panas 43 derajat. Di mana orang tidak kuat. Tuhan izinkan Yosua berjalan di situ. Dan Tuhan buktikan, inilah, kamu tidak mati, kamu tidak pingsan, kamu baik-baik saja. Amin. Di luar ekspektasi kami, jalan keliling nggak bisa masuk. Betul kan? Kan maksudnya kita ini kan ke sana, begitu ketemu pintu gerbang, masuk kerajaan, bisa melihat segalanya. Tapi hari itu kami cuma jalan-jalan di pintu yang tertutup. Mau nggak mau kan jalan terus. Hari kedua masuk, jalan lebih lagi. Setelah kita dikasih oleh Tuhan satu kebenaran yang kita harus pakai kita semua. Roma 8 ayat 28, silakan salah satu baca. Silakan, ada yang bisa baca buat kita? Roma 8, 28. Silakan, ada yang bisa membacanya? Silakan. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Terima kasih. Pagi kita berdoa, Tuhan, tuntun aku. Saudara percaya enggak kalau saudara berdoa Tuhan tuntun aku, Tuhan tuntun enggak? Tuhan tuntun kan? Karena Dia Bapa yang baik. Tapi dalam perjalanan hidup kita ada kalanya sesuatu terjadi di luar ekspektasi kita. Tahu? Pada saat kita melihat kenyataan seperti ini, apa reaksi kita? Kita marah? Kita menyalahkan orang lain? Menyalahkan diri? Atau menyalahkan Tuhan? Atau kita berpikir, Tuhan, kalau ini suatu kenyataan yang harus aku lewati, aku percaya Tuhan punya tujuan untuk mengubah dan membentuk hidup. Amin. Kita sering kali nyanyi kan? Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekarang ada kalanya kebaliknya ini. Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, gitu kan? Ngomongnya sih suka-sukamu Tuhan, tapi kenyataannya seorang pemberontak adalah seorang yang tidak pernah memberi hak dan hidup pada otoritas Tuhan. Maka dia berontak. Tapi seorang yang punya kerelaan dan menundukkan diri kepada Tuhan, saya percaya apapun yang Tuhan mau dalam hidupnya, dia rela. Amin. Amin. Rela. Hari ini saya sungguh bersyukur bagaimana Tuhan mengubah mindset Joshua dan juga saya, dan pembaharuan mindset kita untuk boleh seirama dengan konsepnya Tuhan. Dan puji Tuhan, Joshua benar-benar sehat, kuat, dan jadi kesaksian. Nanti tanggal 11 sampai 18 kami akan ke Surabaya untuk bersaksi di banyak tempat. Dan Ibu Yola bilang, Jos, nanti tanggal 18 itu Ibu akan khotbah di salah satu gereja kurang lebih 5.000 jemaat. Pak Ardian saya minta dampingi Joshua. Saya ingin kesaksian itu disampaikan. Saya mau cerita satu hal sebenarnya. Kita ini ada orang pewarna, ada juga yang mungkin tidak tergabung di pewarna. Ada yang pengusaha, ada hamba Tuhan, ada PNS dan sebagainya. Betul kan?
kita mau sepakat hari ini. Kalau sesuatu terjadi di luar ekspektasi, padahal engkau berdoa, Tuhan tuntun hidupku hari ini, ternyata perjalanan hidupmu di luar ekspektasimu, jangan salahkan Tuhan. Tapi katakan, Tuhan, pengertian apa yang aku harus pelajari dari Tuhan hari ini, dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan. Amin. Saudaraku, pada saat Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan, jadi seorang penguasa, penjara itu bukan ekspektasinya Yusuf. Betul? Yusuf dimasukkan ke gua singa. Apa? Kemana? Ke sumur. Itu bukan ekspektasi. Itu di luar ekspektasi Yusuf ada di penjara. Dan pada saat orang lihat Yusuf ada di penjara, orang bilang, mana bukti mimpi yang Tuhan bilang itu? Buat apa hidup kudus tidak berzina kalau ujungnya cuma di penjara? Seakan-akan kenyataan yang diterima oleh Yusuf tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan seperti ekspektasi yang ada pada diri Yusuf bahwa dia ada di istana. Tapi pada saat Yusuf tetap mengasihi Tuhan, sekalipun ada pada kenyataan yang di luar ekspektasi, Tuhan buktikan bahwa bagi orang yang mengasihi Tuhan itu kayaknya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan bisa angkat seseorang dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, dari tempat yang hina ke tempat yang mulia, dari penjara ke istana. Amin. Jangan pernah menyesal. Kenapa saya hari ini kok ada di posisi ini? Kenapa saya hari ini kok ada di rumah seperti ini? Kenapa pekerjaan saya hari ini kok cuma begini-begini saja? Jangan pernah menyesali keadaan hari ini. Tapi lihat Tuhan yang sanggup membuat mujizat dalam hidupmu. Amin. Saya ingat waktu saya masuk Kota Palangkaraya 13 tahun lalu. Beberapa teman saya yang juga pendeta dan hamba Tuhan bilang, Pak Ardian, apa enggak keliru Pak Ardian itu ke Palangkaraya? Semua orang dari desa itu pengen ke kota loh Pak. Bapak sudah di Surabaya, sudah di kota besar. Semua fasilitas lengkap. Pelayanan baik yang seperti ini maupun radio itu seluruh Jawa Timur dengar semua Pak. Apa enggak keliru? Saya bilang tidak. Karena bagi saya penggembalaan itu bukan jenjang karir. Dengan baik-baik. Jadi jemaat lalu jadi gembala itu bukan jenjang karir yang harus diperjuangkan, dicapai, diusahakan sampai dapat. No. Tapi jadi gembala adalah panggilan. Amin. Dan panggilan itu harus diresponi dengan kerelaan, dengan pengabdian hidup, tanpa cari keuntungan apapun. Pengabdian hidup. Dan saya baru menemukan ayat. Ini ayat yang sangat luar biasa untuk kita. Kita akan lihat, Mas. Amsal 10 ayat yang ke-6. Amsal 10 dengan hormat saya minta Pak Hari kita coba. Mari Pak. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang asik menyembunyikan kezaliman. Amin. Saya mau kasih tahu saudara, engkau boleh di kota, engkau boleh di desa, engkau boleh jabatan rendah atau jabatan tinggi, itu situasional. Tapi ingat, dimanapun engkau hari ini, apapun posisimu hari ini, ingat, apakah engkau orang benar? Sebab berkat itu bukan dicurahkan atas di mana engkau ada, tapi apakah engkau orang benar atau tidak. Kalau engkau orang benar, di penjara sekalipun Yusuf, Tuhan akan.
Amin. Dalam gua singa itu Daniel, Tuhan angkat. Kalau engkau orang benar, sekalipun engkau ditaruh di tempat yang paling rendah hari ini, kalau engkau orang benar, Tuhan akan mencurahkan berkat. Amin. Saya mau jujur dengan saudara. Saya bilang sama papa saya tadi pagi, saya bilang gini, Pak, amun bisa bahasa Dayak depan kan? Baik, lu Dayak, oke. Pak, Bang, betul. Amun bicara ke gancang, arek dulu lebih gancang berapa? Amun bicara ke pintar ke harati, mungkin arek lu pintar harati baita. Amun bicara ke tama, mungkin arek dulu tama merita. Tapi bicara berkat itu tidak diterima oleh semuanya ini. Amin. Kalau engkau orang benar, dengan baik-baik. Kalau engkau orang benar, sekalipun mungkin di hadapan manusia biasa-biasa saja. Tempatnya bukan tempat yang keren. Orang bilang Palangkaraya kenapa? Kering Pak. Jakarta basah. Bujuri. Palangkaraya khotbah tidak persembahan. Jatuh. Bahkan teman mau. Pak Ardi, saya tahu Bapak pelayanan desa. Ada kalanya Bapak melayani nggak dikasih apa-apa. Kalau tuh dikasih, tidak sebanding dengan pengorbanan yang Bapak korbankan. Beda kalau di kota. Ya, saya bilang saya tahu. Saya beda di kota. Tapi dia bilang, setiap tetes keringat, setiap apa yang kau kerjakan, Alkitab yang jamin tidak satu pun yang sia-sia. Amin. Dari Palangkaraya Tuhan bisa bawa saya ke mana? Israel. Enggak cuma saya sendiri, sama istri saya. Dari Palangkaraya saya bawa saya ke berbagai tempat. Tidak sombong. Dari Palangkaraya saya bisa memberkati. Kalau cuma saya cukup sendiri, itu oke lah. Dari Palangkaraya saya bisa memberkati teman saya yang ada di Padang, di mana-mana. Aku ini lagi bangun, bisa bantu, kirim duit, bisa kirim. Sebenarnya yang dari sana yang kirim ke sini. Tapi saya kasih tahu saudara, dimanapun engkau ada, kalau engkau orang benar, Tuhan bertanggung jawab untuk memberkati hidup. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya berdoa semua kita yang ada di sini, pastikan dirimu orang benar. Sebenarnya kita sudah benar, karena darah Yesus sudah membenarkan kita. Tinggal satu, bertahan di dalam kebenaran itu sendiri. Dan itu tidak mudah. Yusuf bertahan dalam kebenaran, berkata tidak kepada dosa. Betul? Bukan cuma tidak, Alkitab mencatat dia meninggalkan Raja Potifar. Artinya apa? Bukan cuma berkata tidak dan ngomong, tapi Yusuf juga bertindak. Ada tindak, lari. Yang terakhir, Yusuf masuk penjara. Artinya apa? Sekalipun ada pengorbanan yang harus menyertai perjalanan hidupmu, engkau berani katakan, sekalipun sakit, aku mau, karena aku tahu penderitaan yang dikehendaki oleh Tuhan jauh lebih baik daripada berbuat dosa. Amin. Amin. Iya. Alkitab katakan dalam 1 Petrus, lebih baik menderita karena berbuat jahat kalau itu dikehendaki oleh Allah. Bagi Yusuf, hidup benar itu kehendak Allah, sekalipun harus ada di penjara. Amin. Amin. Karena apa? Di penjara itu tidak membuat hidupmu hancur. Selama ada Tuhan dalam hidup, selama engkau orang benar, Tuhan tahu cara menolong hidup. Jangan takut keadaan hari ini di luar ekspektasimu, karena Tuhan bisa pakai cara itu untuk meyakinkan engkau bahwa engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Bagi firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Yesus, terima kasih. Kita akan pujian tadi, saya minta asisten saya.
satu pujian.